Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fiddin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Pada kesempatan season yang kedua ini, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai pembahasan membina keluarga sesuai dengan Al-Quran wal Hadis. Sedikit kita akan melanjutkan tentang kewajiban seorang suami kepada istri. Selain apa yang telah kita sebutkan, di antaranya adalah hendaknya seorang suami memiliki al-khirah terhadap istrinya, memiliki kecemburuan terhadap istrinya. Yang dimaksud dengan kecemburuan di sini bukanlah kecemburuan yang mengakibatkan dia mencurigainya atau menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang merusak kehormatannya dan agamanya. Tetapi yang dimaksud dengan kecemburuan di sini, hendaknya seorang suami memiliki kecemburuan kepada istri maupun kepada wanita-wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar kehormatannya. Oleh karena itu, seorang suami sangat menjaga kehormatan istrinya dan sangat menjaga kehormatan wanita-wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga dia tidak membiarkan istri maupun wanita-wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk mengumbar aurat, keluar rumah tanpa memakai hijab yang syar'i. Ya. Karena itu adalah tanggung jawabnya. Demikian pula dalam kecemburuannya, dia tidak membiarkan istrinya maupun wanita-wanita yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk berbicara kepada laki-laki al-ajanib, laki-laki asing yang tidak ada hubungan kemahraman, selama tidak ada kepentingannya. Selama tidak ada kepentingannya. Apalagi kalau sampai pada tingkat bersenda gurau, ketawa ketiwi, cekakak cekikik, dan lain sebagainya.
ini adalah kecemburuan yang dimiliki hendaknya oleh seorang suami. Karena dia bertanggung jawab kepada istrinya. Ya. Demikian pula seorang suami hendaknya mempunyai kecemburuan bahwa istrinya keluar rumah, berpergian jauh, melakukan safar tanpa mahram, yang akan mengakibatkan dampak-dampak yang negatif. Dan demikian pula seorang suami hendaknya mempunyai kecemburuan untuk istrinya tidak diperbolehkan bersepi-sepi atau berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, semua ini adalah dalam rangka menjaga kehormatan sang istri, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dalam hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam tatkala mendengar Sa'ad bin Ubadah berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf." Kalau seandainya aku melihat ada seorang lelaki bersama istriku, aku akan tebas dia dengan pedang. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya hal ini, beliau bersabda, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian heran terhadap kecemburuan Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah itu lebih cemburu daripada aku. Nah, Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat lain dari hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun bersabda, "Bainama ana naimun," tatkala aku sedang tidur, "ra'aituni fil jannah," aku melihat diriku berada di dalam surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr, tiba-tiba ada seorang wanita yang berwudu di samping sebuah istana. Fa qultu liman hadza, maka aku pun bertanya, punya siapa ini? Qala hadza li Umar, maka dikatakan bahwa ini milik Umar bin Khattab. Fa dzakartu ghiratahu fa wallaitu mudbiran, maka aku pun ingat akan kecemburuan Umar, sehingga aku berpaling meninggalkan tempat itu. Maka Umar pun menangis di majelis tersebut, dan dia mengatakan, wa alayka ya Rasulullah aghar, apakah kepadamu aku akan cemburu wahai Rasulullah? Syahid minal hadis, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wanita dan istana tersebut karena mengingat akan kecemburuan Umar bin Khattab. Nah, Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, termasuk perkara yang dijelaskan dalam pembahasan ini, di dalam seorang suami menjalankan hubungan bersama istrinya, maka dalam hal-hal tertentu seorang suami diperbolehkan untuk berdusta
atas istrinya, sebagaimana istri juga demikian. Hal ini seperti yang dijelaskan di dalam hadis, yaitu hadis Ummi Kulthum binti Uqbah. Beliau berkata, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yurakhisu fi syai'in min al-kadhib illa fi thalath." Aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan keringanan untuk dusta kecuali pada 3 perkara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul la a'udduhu kadiban. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, aku tidak menganggapnya sebagai pendusta. Ini salah satu daripada 3 perkara ini. Yaitu ar-rajulu yuslihu bainan nas. Yang pertama adalah seseorang yang melakukan perdamaian di antara manusia. Yaqulul qawla wa la yuridu bihi illa al-islah. Dia mengatakan sebuah ucapan, dia tidak inginkan dengannya melainkan perdamaian. Memperbaiki hubungan di antara manusia. Ini satu. Yang kedua, warrajulu yaqulu fil harb. Seseorang yang mengucapkan hal itu ketika perang. Berdusta dalam kondisi peperangan. Nah, yang ketiga adalah warrajulu yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha. Yang ketiga adalah seseorang yang bercerita kepada istrinya dan istri yang bercerita kepada suaminya. Nah, diperbolehkan hal ini dalam rangka untuk membuat ridha hati istrinya dan untuk membuat cinta yang mendalam antara keduanya. Maka diperbolehkan untuk dusta. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, wa amma kadhibur rajuli li zawjatihi wa kadhibuha lahu wa kadhibuha lahu fal muradu bihi fi izharil wuddi wal wa'di bima la yalzam wa nahwu dzalik. Adapun dustanya seseorang kepada istrinya dan dustanya istri kepada suaminya, yang dimaksudkan adalah di dalam menampakkan rasa cinta dan di dalam janji yang tidak harus dipenuhi atau yang semacam itu. Fa'ammal muqada'atu, adapun berbuat tipu daya bi man'i haqqin 'alaihi aw 'alaika, di dalam mencegah hak yang harus ditunaikan kepada suami atau di dalam mencegah hak yang harus ditunaikan kepada istri. Au akhdhi ma laysa lahu aw laha, atau untuk mengambil apa yang menjadi hak suami atau apa yang menjadi hak istri. Fa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Maka itu adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi kapan diperbolehkan untuk dusta? Untuk hal-hal yang sifatnya menampakkan rasa cinta, rasa kasih sayang, supaya memperdalam hubungan, ya, rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara keduanya. Ini boleh-boleh saja. Ya, atau berjanji tentang sesuatu yang tidak mesti harus ditunaikan. Seperti dia menyatakan misalnya, ya, dia tampakkan rasa cinta, aku mencintaimu, ya, akan ku gapai gunung, misalnya, akan ku ambil rembulan, seperti itu. Ya. Li'izharil wud, ya, untuk menampakkan rasa cinta kepada istri. Nah,
Seperti misalnya sang suami mengatakan kau adalah wanita satu-satunya yang aku cintai. Padahal satu-satunya yang aku cintai sekarang ini. Tapi nanti kalau ada, ya aku cinta juga. Nah ini enggak masalah yang seperti ini. Li'idhari wud. Ya, untuk menampakkan rasa cinta kepada istri, untuk memperdalam rasa cinta itu kepadanya. Nah ini tidak mengapa insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Atau janji apa yang tidak harus ditunaikan. Ya, janji akan sesuatu yang tidak harus ditunaikan. Nah, atau yang semacam itu. Jadi perkara-perkara yang sifatnya tidak bersangkutan dengan hak suami atau hak istri. Ya, kewajiban suami dan kewajiban istri. Tapi kalau dalam rangka untuk mencegah hak yang harus ditunaikan kepada suami hingga sang istri ini berdusta, itu haram. Atau dalam rangka untuk mencegah hak yang harus ditunaikan kepada istri, ini juga haram. Ya, misalnya dia berdusta kepada istrinya setelah dia memberikan uang belanja. Waduh, ini cuma segini, ini saya cuma bisa beri segini. Ya, cukupkanlah dulu. Ya, ala kadarnya, sabar ya. Insya Allah kalau nanti Allah beri rezeki yang banyak, saya tambah. Ya. Tapi dia dusta, sebetulnya dia punya uang. Kan gitu. Cuma dia pelit sama istrinya. Ya. Nah ini tidak boleh. Ketika sang istri memang dengan apa yang dia berikan itu menjadi kekurangan. Tidak terpenuhi kebutuhannya. Padahal dia mampu untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Ini berarti apa? Dia dusta untuk mencegah hak istri. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah, demikian pula sebaliknya si istri. Ya, suaminya pulang. Ya, waduh, Bi, hari ini kita puasa dulu. Ya. Gak bisa masak. Kenapa? Uangnya hilang tadi. Padahal uangnya dia taruh untuk misalnya urunan, ya, untuk arisan, semacam itu. Dusta untuk mencegah apa? Hak salah satu dari dua belah pihak. Atau untuk mengambil hak yang lain, mengambil milik yang lainnya. Atau untuk mengambil milik yang lainnya. Ya. Suami berdusta untuk mengambil milik istri. Ya, Habib sedang tidak punya uang sekarang. Ya, kita mau makan apa? Ya, sudah jual dulu perhiasannya ya. Ini dusta. Ya, dusta untuk apa? Untuk mengambil hak istri. Tidak boleh. Demikian pula sebaliknya dengan istri. Ya, maka semua ini adalah haramun bi ijma'il muslimin. Ya, haram dengan ijma'nya kaum muslimin. Itu yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Sekarang kita berpindah kepada haknya suami atas istri atau kewajiban istri atas suami. Sebenarnya permasalahan ini banyak sekali. Banyak sekali hak suami yang harus ditunaikan oleh istri atau kewajiban istri yang harus dia tunaikan kepada suaminya. Nah, dan menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami kepada istri dan besarnya kewajiban seorang istri kepada suami sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibn Hibban, Al-Baihaqi dan yang selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan." Jikalau seandainya aku memerintahkan kepada seseorang ayyasjuda li ahadin, untuk dia sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata
an tasjuda li zawjiha. Niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Bayangkan, kalau ada orang yang pantas untuk sujud kepada orang lain, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami kepada istri dan besarnya tanggung jawab kewajiban istri untuk menunaikan hak suaminya. Nah, dan ketaatan seorang istri kepada suami itu adalah wajib hukumnya, fardu. Ya. Apabila dia durhaka dan tidak patuh kepada suaminya, maka sang istri ini hidup di dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla sampai sang suami itu ridha kepadanya. Ya. Nah, oleh karena itu hendaknya setiap istri jangan sampai hidup di dalam kemurkaan Allah karena dia membuat murka suaminya. Kalau dia membuat murka suaminya, maka hendaklah dia mencari cara secepat mungkin untuk membuat suaminya ridha. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu, wahai para wanita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan dalam hadis Husain bin Muhsin, ya, beliau berkata, haddatsatni ammati, bibiku pernah bercerita kepadaku. Qalat, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ba'dil hajat. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada sebagian kebutuhan. Faqala, maka beliau bersabda, hadhihi, wahai wanita ini, azatu ba'lin, apakah wanita yang mempunyai suami? Qultu na'am. Bibinya menjawab, iya. Qala kaifa anti lahu? Ya. Bagaimana posisimu terhadap suamimu? Qalat ma'alu. Aku tidak pernah kurang di dalam mentaatinya. Ya. Illa ma ajiztu anhu. Kecuali apa yang aku tidak mampu. Artinya aku selalu mentaatinya. Kecuali apa yang aku tidak mampu. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fanzuri aina anti minhu." Ya. Maka lihatlah di mana posisimu terhadap suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ya. Suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, yang durhaka kepada suaminya, sehingga membuat suaminya murka kepadanya, berarti dia telah memancing kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan suaminya akan menjadi api neraka untuknya. Artinya bahwa suaminya itu akan menjadi sebabnya masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana kalau dia taat kepada suaminya, sehingga membuat suaminya ridha kepadanya, maka suaminya itu adalah surganya. Artinya bahwa suaminya itu menjadi sebabnya masuk ke dalam surga. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Ya. Di antara kewajiban istri terhadap suaminya, seperti yang telah dijelaskan, bahwa tidak boleh dia kurang di dalam mentaati suaminya. Dan asal ketaatan itu dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang baik. Ya. Kalau suaminya memerintahkan dia untuk melakukan yang haram, maka tidak boleh dia melakukan yang haram bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Jadi kapan dia harus taat kepada suaminya? Kalau suaminya memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik. Kalau dia perintahkan suaminya, kalau dia perintahkan istrinya untuk keluar tanpa berhijab, tidak boleh seorang istri taat kepada suaminya. Ya. Atau dia perintahkan sang istri safar tanpa mahram, tidak boleh dia taat kepada suaminya. Ya. Dia perintahkan sang istri untuk jualan di pasar,
dalam keadaan tidak menutup aurat, ya, maka tidak boleh sang istri untuk taat kepada suaminya. Ya. Dan demikianlah hal-hal lain yang muharram. Tidak boleh seorang istri taat kepada suami dalam perkara-perkara yang haram. Jadi dia taat dalam perkara yang ma'ruf. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja yang namanya ketaatan itu dalam perkara ma'ruf. Hadis muttafaqun alaih. Nah, kemudian apabila sang suami memerintahkan seorang istri untuk meninggalkan sesuatu dari amalan-amalan sunnah nafilah, ya, seperti berpuasa atau yang semacamnya, maka wajib sang istri itu untuk taat kepada suaminya. Ya, jangan dia mengatakan, loh, kok kamu melarang saya dari kebaikan? Tidak. Tapi dia harus taat kepada suaminya. Karena di dalam hal itu terdapat hak suami yang harus dia tunaikan. Ya. Misalnya kalau dia berpuasa, ya, ya tentu di situ ada hak suami yang harus dia tunaikan kalau suaminya melarang. Mungkin barangkali suaminya ingin melakukan hubungan suami istri. Ya, ingin bersenang-senang dengan istrinya kalau istrinya puasa. Bagaimana? Ya. Karena seorang istri tidak boleh tetap nekat untuk berpuasa yang sunnah nafilah kalau suaminya minta untuk dia tidak berpuasa. Demikian pula kalau suaminya ingin bersenang-senang dengannya, sementara dia masih mau melakukan sholat sunnah, udah tinggalkan sholat sunnahnya, taat sama suami. Iya. Baik. Ini adalah hak suami yang harus dia tunaikan. Ya. Sehingga kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang muttafaqun alaih, la yahillu limra'atin an tasum wa zawjuha syahid illa biiznihi ghairu Ramadan. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam keadaan suaminya menyaksikan kecuali dengan seizinnya selain bulan Ramadan. Nah, artinya kalau perkara-perkara yang wajib, ya tentu tidak boleh sang istri meninggalkan ibadahnya karena larangan daripada suaminya. Misalnya suaminya melarangnya untuk sholat yang 5 waktu, ya tidak boleh taat. Kan gitu. Ya. Atau suaminya melarangnya untuk puasa Ramadan, maka tidak boleh taat. Ya, tidak boleh taat. Kalau suaminya ingin bersenang-senang dengannya di waktu al-Isya, ya di waktu Isya, sementara dia belum melaksanakan sholatul Isya, dan dia ingin melaksanakannya di awal waktu, ya kata suaminya, udah nanti aja sholatnya. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Patuh kepada suaminya. Karena sholat di awal waktu itu bagi wanita bukan wajib atau tidak? Tidak wajib. Ya. Perkara yang mustahabbah, yang dianjurkan, yang diberi pahala besar di dalamnya, tapi bukan perkara wajib. Ya. Sehingga kalau suaminya sudah minta dia untuk melayani suaminya, sementara dia belum melaksanakan sholatul Isya, ya, dan waktunya masih mungkin untuk diundur, maka hendaklah dia memenuhi panggilan suaminya. Kecuali kalau waktunya sudah mepet, gitu. Ya. Tidak mungkin dia tunaikan, atau dia sambut panggilan suaminya, karena kalau dia sambut akan mengakibatkan dia meninggalkan sholat pada waktunya. Nah ini, maka dia kedepankan apa? Hak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ketaatan kecuali dalam perkara yang ma'ruf.
Baik, barakallahu fikum. Demikian pula Khawatiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi lain, seorang suami tidak sepantasnya bersikap kaku, bersikap yang taklek di dalam bab ini. Semestinya seorang suami yang baik, dia senang apabila dia melihat istrinya rajin ibadah, rajin berpuasa, rajin sholat, sehingga janganlah dia melarang istrinya, walaupun itu perkara-perkara yang sunnah, tetapi justru hendaknya dia memberikan motivasi, memberikan dorongan, kecuali kalau dia sedang butuh. Kecuali kalau dia sedang butuh. Kalau dia masih bisa mencari kesibukan yang lain, kebutuhannya tidak mendesak banget begitu ya. Hendaknya dia memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada istrinya untuk melakukan yang baik. Nah, ini perkara yang harus diingat dari sisi sang suami. Baik. Kemudian barakallahu fikum, yang berikutnya di antara kewajiban istri adalah jangan sampai dia memasukkan ke dalam rumah suaminya ketika tidak ada suaminya orang yang bukan dari mahramnya. Orang yang bukan dari mahramnya. Atau orang yang dari kalangan mahramnya tetapi suaminya tidak suka untuk orang itu dimasukkan ke dalam rumahnya ketika tidak ada. Walaupun itu mahramnya. Nah, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Hindari oleh kalian masuk ke tempat-tempat para wanita, yaitu yang bukan mahram. Maka berkatalah seseorang dari kalangan Ansar, ya Rasulullah, afara'aita al-hamu? Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang al-hamu, tentang ipar? Yakni saudara-saudara dari pihak suami. Qala al-hamu al-maut. Ipar itu adalah al-maut, kematian. Nah, jadi walaupun itu keluarga suami, dan ini bukan mahram ya, ipar tentunya bukan mahram. Saudara-saudara suami itu bukan mahram, kecuali bapaknya. Bapak suami itu mahram, tapi saudara-saudaranya yang lelaki bukan mahram. Nah, ini tidak boleh seorang wanita memberi izin untuk masuk ke rumah suaminya sesuatu yang bukan mahramnya. Apalagi yang tidak ada punya hubungan kekerabatan. Walaupun kerabat, kalau bukan mahram jangan dia masukkan tanpa seizin suaminya ketika suaminya tidak ada. Nah, kalau dari kalangan mahram, boleh saja dia masukkan, kecuali yang suaminya tidak suka. Kecuali yang suaminya tidak suka kalau orang yang dari kalangan mahramnya itu dimasukkan ke rumahnya ketika dia tidak ada. Nah, disebutkan di dalam riwayat lain, di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, bahkan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, dan yang selainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna lakum 'alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu." Bahwasanya di antara hak kalian atas mereka adalah tidak boleh mereka itu menempatkan pada tempat-tempat tidur kalian seseorang yang kalian tidak suka. Fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau mereka perbuat itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberikan bekas. Nah, al-hadis. Nah, dari sini disebutkan tidak bolehnya seorang memasukkan, seorang wanita atau seorang istri memasukkan orang yang tidak disukai oleh suami ke dalam rumahnya. Nah, jadi ingat, siapa yang tidak boleh dimasukkan oleh seorang istri ke dalam rumah suaminya ketika tidak ada?
Pertama, orang yang bukan mahramnya. Orang yang bukan mahramnya. Walaupun kerabat, tapi kalau bukan mahram jangan dia masukkan. Karena ini berdampak yang sangat negatif. Kalau dia masukkan, bisa jadi akan terjadi apa? Khalwat antara dia dengan orang tersebut yang bukan mahramnya, walaupun kerabat. Nah, ini yang terkadang masih sulit di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Masa saudaranya sendiri nggak boleh masuk, begitu. Ya. Padahal ini bahaya sekali, ya. Dan ini tampak dari pernyataan beliau, al-hamu maut, ya, ipar itu adalah kematian. Baik. Demikian pula yang kedua adalah orang yang tidak disukai oleh suami untuk masuk ke rumahnya ketika dia tidak ada, walaupun itu mahram. Walaupun dia mahram bagi si wanita itu. Tapi suaminya tidak suka kalau orang itu masuk ke rumahnya ketika dia tidak ada. Maka tidak boleh seorang wanita memasukkannya. Ya, karena sabda Nabi, "Alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu." Ya, jangan dia menempatkan salah seorang yang kalian tidak suka kepada tempat tidur kalian. Baik. Kemudian di antara kewajiban seorang istri yaitu tidak boleh dia keluar daripada rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Nah, kalau dia keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka dia bermaksiat. Bermaksiat kepada suaminya dan pantas untuk mendapatkan hukuman. Dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, tidak boleh bagi seorang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk membawanya ke tempatnya. Dan menahan sang istri dari suaminya. Apakah karena sang istri itu sebagai seorang ibu yang menyusui, yakni apabila sang istri menyusui anak orang lain, ya, tidak boleh sembarangan orang lain itu membawa ibu susu ini ke tempatnya tanpa seizin suaminya. Atau karena dia ingin memperbuat sesuatu, ya, ingin mengerjakan sesuatu, misalnya dia pembantu atau pelayan di sebuah tempat, ya, tidak boleh orang itu membawa si wanita ini kecuali dengan seizin suaminya. Ya. Kalau dia keluar dari rumah suaminya, kata Syekhul Islam, tanpa seizin daripada suaminya, maka wanita itu dianggap wanita yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan pantas untuk mendapatkan al-uqubah, ya, mendapatkan siksaan dari Allah. Nah, kemudian di dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an ta'zana fi baiti zawjiha wa huwa karih." Tidak halal bagi seorang wanita mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya dalam keadaan suaminya tidak suka. Ya, ini juga dalil yang menguatkan pembahasan sebelumnya. Wala takhruj wa huwa karih, dan tidak boleh wanita itu keluar dalam keadaan suaminya tidak suka. Wala tuti' fihi ahadan, dan tidak boleh dia mentaati seorang pun di rumah suaminya. Ya. Atau tidak boleh dia mentaati seorang pun mengenai suaminya. Wala takhshanu bi sadrihi, dan janganlah dia berpenampilan kasar di hadapan suaminya. Ya, yakni dia tidak memperindah diri di hadapan suaminya. Wala ta'tazilu firasyahu, ya, dan janganlah dia menjauhi tempat tidur suaminya. Wala tadurru bihi wa in kana huwa azlamu minha hatta turzi, dan janganlah dia membahayakan suaminya walaupun suaminya lebih zalim terhadapnya sampai dia membuat ridha akan suaminya. Fa in huwa radiya wa qabila minha fa biha wa ni'mat, kalau suaminya itu ridha dan menerimanya, maka itu adalah yang terbaik. Qabilallahu udraha wa aflaha wajhaha
wala itsma 'alaiha. Allah menerima uzurnya dan Allah membuat keberuntungan kepadanya dan tidak ada dosa atasnya. Wa in huwa aba ayyarda anha faqad ablaghat uzraha. Kalau dia enggan dan tidak ridha terhadap istrinya, maka istrinya telah menyampaikan uzurnya. Jadi dalam hadis ini disebutkan beberapa hal, di antaranya tidak boleh seorang wanita memasukkan seseorang ke dalam rumah suaminya dalam keadaan suaminya tidak suka. Itu pertama. Yang kedua, tidak boleh dia keluar dalam keadaan suaminya tidak suka. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dia mentaati seseorang mengenai suaminya. Kemudian yang keempat, tidak boleh dia berpenampilan buruk di hadapan suaminya. Yang kelima, tidak boleh dia meninggalkan tempat tidur suaminya atau menjauhi tempat tidur suaminya. Kemudian tidak boleh dia membahayakan suaminya walaupun suaminya lebih zalim kepadanya. Sampai dia membuat ridha kepada suaminya. Ila akhir. Baik. Kemudian boleh bagi seorang wanita untuk keluar ke masjid, dan itu pun dengan seizin suaminya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ta'zanati imra'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'ha." Kalau ada istri salah seorang di antara kalian minta izin untuk ke masjid, maka janganlah dia mencegahnya. Ya. Berarti seorang wanita boleh minta izin, boleh keluar ke masjid selama diizinkan oleh suaminya. Bagaimana kalau suaminya tidak mengizinkan? Apakah suaminya berdosa? Tidak. Ya. Suaminya tidak berdosa. Menurut pendapat yang paling dekat kepada kebenaran dari ucapan para ulama al-muhaqqiqin. Ya. Dan menurut Al-Baihaqi rahimahullah, ini adalah pendapat keumuman al-ulama. Ya. Adapun pernyataan la tamna'u ima Allah masajid Allah, janganlah kalian mencegah hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah. Perintah di sini tidak menunjukkan kewajiban. Ya. Karena kalau ini menunjukkan kewajiban, apa artinya seorang istri harus minta izin kepada suaminya ketika dia akan keluar ke masjid? Ya. Ketika ada pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan idza ta'zanat imra'atu ahadikum ilal masjid, apabila salah seorang wanita di antara kalian, istri salah seorang di antara kalian minta izin untuk keluar ke masjid. Artinya apa? Artinya bahwa suami yang memegang kendali di sini. Ya, pernyataan fala yamna'ha tidak menunjukkan kewajibannya. Kalau wajib dia untuk tidak mencegahnya, untuk apa istri minta izin? Paham ya? Kalau memang wajib tidak boleh mencegahnya, kenapa harus minta izin? Maka pernyataan bahwa wanita harus minta izin kepada suaminya menunjukkan bahwa kalau suaminya melarang, suaminya tidak berdosa. Ya? Dan sebaiknya bagi suami yang melihat istrinya ingin untuk keluar ke masjid, menunaikan sholat berjamaah di masjid, ya, dia tidak mencegahnya selama di sana aman daripada fitnah. Selama di sana aman daripada fitnah, yaitu si istri keluar dalam keadaan menutup aurat, kemudian tidak memakai minyak wangi yang semerbak yang akan dicium oleh orang-orang yang dia lewati, ya, tidak berhias, tidak mengundang perhatian dan syahwat laki-laki lain. Ya. Kemudian dia sholat di masjid dalam keadaan aman daripada fitnah. Ya. Fitnah yang telah kita sebutkan tadi, aman daripada fitnah yang berupa perkara-perkara yang muharram. Ya. Maka boleh dia mengizinkan wanitanya untuk keluar ke masjid. Tapi kalau dia keluar dalam keadaan tabarruj, bersolek, ya, rapi, bersih, wangi, ya kan? Kemudian keluar ke masjid itu dalam keadaan dia
berjalan berbarengan dengan laki-laki lain, apalagi itu, ya, sambil ngobrol sampai ke masjid, ya, maka tidak boleh dia mengizinkan istrinya untuk keluar sholat ke masjid. Ya. Kalaupun seandainya aman daripada fitnah perkara-perkara yang diharamkan tadi, ya, maka sholat yang paling utama bagi seorang wanita adalah di mana? Ya, di rumahnya. Ya. Kata Nabi SAW, wa sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha. Ya. Dan sholatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih utama daripada sholatnya fi hujratiha, yaitu di kamarnya. Wa sholatuha fi maqda'iha afdalu min sholatiha fi baitiha. Dan sholatnya di tempat tinggikannya itu lebih utama daripada sholatnya di rumahnya. Nah, di dalam rumah sendiri pun ada tempat yang lebih utama. Ya. Yaitu dia sholat di tempatnya yang khusus bagi dia. Di dalam kamarnya, di dalam tempat tinggikannya, mahda. Ya. Karena wanita itu identik dengan as-sitr, yakni ketertutupan. Sehingga walaupun di dalam rumah yang lebih afdal dia sholat di tempat yang khusus bagi dia, di dalam kamarnya yang khusus bagi dia. Nah, apalagi keluar ke masjid. Nah, dan ma'ruf bahwasanya sholat di rumah bagi para wanita itu lebih utama daripada sholat di masjid. Baik. Ini kalau aman daripada fitnah. Kalau ada fitnah di sana, seperti perkara-perkara haram yang telah kita sebutkan, maka tidak boleh bagi dia untuk keluar ke masjid. Kemudian di antara kewajibannya adalah dia hendaknya menjaga harta suaminya. Tidak boleh dia memakai harta suaminya tanpa ridha suaminya dan tanpa pengetahuan daripada suaminya tersebut. Ya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi idzni zawjiha." Tidak boleh seorang wanita menginfakkan, ya, membelanjakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan seizin daripada suaminya. Ila ya Rasulullah walat ta'am. Ya. Dikatakan, wahai Rasulullah, tidak pula makanan. Qala dzaka afdalu amwalina. Itu adalah seutama-utama harta kami. Jadi memberi makanan pun jangan sembarangan. Ya, mentang-mentang dia yang masak, kemudian dia main kasih-kasih saja begitu. Ya. Itu adalah harta siapa? Harta suami. Ya. Kecuali kalau dia memasak atau membelanjakan itu dari hartanya. Ya, dia keluar sendiri dari hartanya. Dia keluarkan sendiri dari hartanya. Kemudian dia buat makanan, dia buat masakan, dia bagikan kepada yang lain. Itu enggak masalah. Kalau dari hartanya, tapi kalau itu dari harta suami, maka tidak boleh dia memberikan atau mengeluarkan, membelanjakan, memberikan sesuatu daripada harta suami kecuali dengan seizin suaminya. Nah, baik. Kemudian demikian pula seorang wanita kewajibannya adalah melayani kebutuhan suaminya di rumahnya, ya, dan mempersiapkan segala sebab-sebab yang baik untuk kehidupan yang baik bagi suaminya di dalam rumahnya, ya, sehingga suaminya bisa konsentrasi untuk apa yang menjadi kewajibannya dari mencari nafkah, mencari rezeki di luar rumah. Dan di sini para ulama khilaf, ya, tentang hukum bagaimana wanita yang melayani suaminya di dalam rumahnya. Apakah ini hukumnya adalah wajib atau hukumnya adalah tatawwu, ya, hanya perkara yang mustahab saja. Yang wajib itu adalah dia menunaikan hak suaminya untuk bersenang-senang dengan dirinya. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Namun yang dikuatkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, dan para ulama yang lainnya,
dan 3 orang syekh yang ada di masa kita ini, yaitu Syekh Al-Albani di dalam Adabus Sifat, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Asy-Syarh Al-Mumti', dan juga Syekhuna Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, bahwasanya yang benar atau yang hak adalah seorang wanita itu wajib, ya, hukumnya adalah wajib untuk apa? Untuk melayani segala kebutuhan suaminya di dalam rumahnya. Ya. Nah, mulai dari memasak, membersihkan rumah, segala urusan rumah. Ya, meladeni dan melayani kebutuhan suaminya dan membereskan urusan rumahnya. Nah, hukumnya adalah wajib. Ya. Artinya apa? Kalau seorang istri tidak mau melayani kebutuhan suaminya di rumahnya, ya, tidak mau membereskan kebutuhan dan pengurusan rumahnya, ini seorang wanita akan berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalilnya yang mereka pakai diantaranya adalah hadis di dalam As-Sahih, di mana Fatimah radhiyallahu anha pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang dirinya yang letih untuk mengurusi urusan rumahnya. Ya. Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta untuk diberi pembantu. Meminta apa? Untuk diberi pembantu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajari sesuatu kepada Fatimah radhiyallahu anha sebagai ganti dia meminta pembantu. Nah, dikatakan dalam hadis itu, kita bacakan ya. Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada beliau apa yang menimpa tangannya karena ar-raha. Ar-raha itu yakni semacam poros untuk penggilingan. Ya. Nah, dan telah sampai kepada Fatimah berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau budak. Ya. Beliau diberi budak. Baik. Maka Fatimah mengatakan hal itu kepada Aisyah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan Aisyah memberitakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dalam keadaan keduanya telah bersiap untuk tidur. Ya. Maka tatkala Nabi datang, mereka pun berdiri bangkit, ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi meminta mereka untuk berada di tempat mereka. Lantas beliau duduk di antara Fatimah dan di antara Ali bin Abi Thalib. Sampai kata Fatimah, aku merasakan dinginnya telapak kaki beliau di atas perutku. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma. Ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Ya. Yaitu idza akhadtuma madaji'akuma, apabila kalian berdua telah bersiap-siap untuk tidur. Au awaituma ila firashikuma, atau kalian berdua sudah bersiap untuk naik ke tempat tidur kalian berdua. Fasabbiha salatan wa salatin. Ya. Maka hendaklah kalian berdua bertasbih 33 kali. Wahmada salatan wa salatin, dan bertahmidlah 33 kali. Ya. Wa kabbira arba'an wa salatin, dan bertakbirlah 34 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadim. Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Fama taraktuha ba'd." Qila wala lailata siffin, qala wala lailata siffin. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan zikir itu setelahnya.
Ditanyakan kepada beliau, walaupun di malam perang Siffin, kata beliau, walaupun di malam perang Siffin, ya, beliau ajarkan untuk berpikir. Ya, tidak diberi pembantu, tapi diajarkan untuk apa? Berpikir. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang wanita itu adalah melayani kebutuhan suaminya. Ya, khidmah zaujiyah, melayani kebutuhan suaminya, membereskan urusan rumahnya. Kalau seandainya ya, hal itu tidak wajib, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan pembantu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ya, padahal Fatimah ini mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tangannya itu ya terluka karena dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, menumbuk tepung dan lain sebagainya. Baik. Maka wanita yang tidak mau melayani kebutuhan suaminya dan membereskan rumahnya, dia berdosa. Ya, karena hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, aduh bi, capek ini bi, aku baku. Ya, aduh bi, pembantu dong bi. Ya, kalau suaminya ingin berbaik hati, kemudian dia punya rezeki, bisa gaji pembantu, alhamdulillah kan gitu. Itu kebaikan hati suaminya. Bukan berarti juga tidak boleh. Oh enggak, itu wajib bagi kamu. Ya, saya tidak mau memberi kamu pembantu. Fatimah aja tidak diberi Nabi pembantu kok. Ya, ini saya katakan tadi adalah rumah tangga yang artinya dibutuhkan kerjasama dan saling memahami antara dua belah pihak. Ya, walaupun itu wajib bagi dia, bukan berarti tidak boleh kamu meringankan dia. Bahkan bila perlu kamu yang membantunya untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya tadi kita jelaskan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau di rumahnya beliau melayani dirinya sendiri, beliau menjahit pakaiannya, beliau membersihkan pakaiannya. Iya, beliau berada di dalam pekerjaan istrinya, ya, membantu keluarganya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, maka bukan berarti tidak boleh, ya boleh saja. Kalau suaminya mampu, ya, dia tidak keberatan. Sebagai suami yang baik, ya, dia carikanlah pembantu. Oh, saya tidak mampu. Ya. Dan memang dia tidak mampu. Nah, kalau kamu tidak mampu, ya sudah. Kalau ada waktu, ada kesempatan, ya, jangan tidur terus di rumah itu, kan gitu. Ya. Di waktu-waktu yang mana kamu bisa membantu istrimu, maka bantulah istrimu. Ya. Nah, sebagai seorang suami yang baik, masa tega sih dia istirahat, ya, sementara istrinya sampai jam sekian malam masih kerja, masih cuci, masih bereskan anak, kan gitu. Masa tega sih sebagai seorang suami yang baik, yang katanya kamu cinta luar biasa kepadanya. Ya, hendaknya apa? Ya adalah saling kerjasama, ya, saling meringankan, saling memudahkan. Nah, sehingga dengan demikian itu barangkali kamu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkah dalam kehidupannya. Sehingga saling cinta mencintai itu semakin dalam. Ya, bahkan bisa jadi ya, istrimu karena sangat cinta kepadamu, melihat perhatianmu yang sungguh-sungguh, cintamu yang mendalam kepadanya, ya sudah tidak apa-apa deh. Ya kan? Iya. Dia luluh, ya. Dia tidak perlu lagi meragukan cintamu kepadanya karena sudah terbukti sekarang. Nah, sehingga kamu dengan mudah bisa melaksanakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba'." Ya. Kalau satu saja kita nggak beres, ya, nggak becus di dalam mengurusi istri kita. Ya, kita mau senang-senangnya saja, yang teringat selalu hal-hal yang menyenangkan saja. Ketika ada sulitnya kita tidak mau ikut campur, tidak mau tahu. Ya, bagaimana akan beristri lebih daripada satu? Yang satu saja kamu sia-siakan, kan gitu. Kamu belum bisa untuk mengurusinya dengan baik. Bagaimana dengan dua? Bagaimana dengan tiga? Bagaimana dengan empat? Nah, barakallahu fikum. Dan masih banyak sekali pembahasan tentang masalah ini, tapi saya kira ini sudah cukup, ya, memberikan sedikit gambaran kepada kita tentang bagaimana hidup di dalam berkeluarga, berumah tangga,
sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran wal hadis. Baik. Dan termasuk hal yang penting juga kepada seorang istri, hendaknya dia menjadi istri yang baik, dalam artian pandai berterima kasih kepada suaminya. Ya, jangan suka mengingkari kebaikan suami. Itu hal yang penting. Mungkin suamimu itu dibandingkan suami orang lain tidak ada apa-apanya, tapi ketahuilah kebaikannya walaupun sedikit yang dia berikan kepadamu, hendaknya engkau syukuri. Ya. Tidak pantas engkau tidak mensyukuri kebaikannya. Sehingga dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, la yashkurillah man la yashkurin nas. Ingat, la yashkurillah man la yashkurin nas. Ya, orang yang tidak pandai, seorang tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bisa mensyukuri manusia. La yashkurillah man la yashkurin nas. Ya, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Ya. Suamimu itu adalah orang yang dekat denganmu. Suamimu itu adalah orang yang sayang kepadamu, orang yang cinta kepadamu. Semestinya hendaknya engkau jangan banyak menuntut, sehingga selalu engkau kecilkan nilai dari pengorbanannya. Ya, walaupun pengorbanannya itu tidak seperti suami yang lain, tetapi ketahuilah, sebagai seorang istri yang baik adalah istri yang bersyukur kepada kebaikan suaminya walaupun sedikit. Nah, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan yang selainnya, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak pernah mau melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Ya, padahal dia selalu membutuhkan kepada suaminya itu. Nah, dan kenapa para wanita itu termasuk penduduk api neraka yang paling banyak? Ya, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Diperlihatkan kepadaku api neraka, ternyata mayoritas penduduknya adalah wanita yang kufur. Ya. Qila ayakfurna billah. Ditanyakan kepada beliau, apakah mereka kafir kepada Allah? Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka itu adalah wanita-wanita yang kufur kepada suaminya dan ingkar kepada kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Jikalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang masa, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat darimu sesuatu yang tidak dia suka, qalat, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan ada pada dirimu. Coba. Dan wanita itu gampang sekali demikian. Nah, ini perlu diingat oleh para wanita. Ya, jangan gampang mengingkari kebaikan suami. Kalau lagi marah, bolehlah marah. Ya, bolehlah marah kepada suamimu kalau memang terjadi sesuatu yang tidak engkau sukai, yang tidak pantas dilakukan oleh suamimu. Tapi jangan sampai engkau katakan bahwa dia tidak punya kebaikan kepadamu. Ya. Jangan engkau katakan bahwa dia tidak pernah punya jasa kepadamu. Ya. Sehingga engkau menganggap bahwa dirimu hidup dalam penderitaan selama menikah dengannya. Nyesal aku nikah dengan Abi. Sehingga aku menderita. Coba kalau dengan yang lainnya. Abi nggak ada baik-baiknya. Jangan. Ingat. Ya, masa-masa indah, masa-masa bulan madu, kan gitu. Apa saja kebaikan yang telah diberikan suamimu kepadamu? Ya, sebenarnya engkau tidak akan bisa membalasnya kecuali dengan karunia dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apabila ada seorang wanita yang menyakiti suaminya, ya, maka ingatlah bahwa bidadari di atas sana itu
melaknat wanita tersebut. Ya. Kalau ada seorang istri menyakiti suaminya, maka bidadari yang ada di atas sana melaknat wanita tersebut. Nah, sehingga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya. Ya, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia ini. Illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, melainkan pasangan suaminya nanti dari kalangan bidadari akan mengatakan la tu'zihi qatalakillah. Ya, jangan kau sakiti dia. Ya. Semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa indaki dakhil yushiku ayyufariqaki ilaina. Dia itu hanya singgah saja padamu. Sebentar lagi dia hampir berpisah denganmu dan dia akan datang kepada kamu. Ya. Hati-hati kamu. Soalnya enggak sembarangan sainganmu ini bidadari. Kan gitu. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini. Jadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, ya semuanya ini membutuhkan apa? Masing-masing pihak menunaikan kewajiban untuk hak yang lainnya. Apabila suami menunaikan kewajiban, ya, kemudian istri juga menunaikan kewajiban, maka insyaallah taala akan terbentuk keluarga yang mawaddah, keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmat. Nah, dan ingatlah ya, bahwa sebaik apapun ya suamimu itu dia bukan malaikat. Ya, artinya dia bukan tanpa kekurangan. Dia manusia biasa, pasti punya kekurangan, pasti ada kesalahan. Ya. Sebagaimana sebaik apapun istrimu, tetaplah dia manusia, dia bukan bidadari. Ya. Sehingga apabila kamu menikahi manusia, artinya kamu harus menerima kekurangannya dan kelemahannya. Ya, untuk kemudian kamu tutupi menjadi kesempurnaan karena kamu hidup bersamanya. Ya. Demikian pula sang istri. Ya, dia harus menerima kekurangan dan kelemahan suaminya untuk dia tutupi kemudian menjadi kesempurnaan karena istri itu hidup bersamanya. Jadi suami menutupi kelemahan dan kekurangan istri sehingga menjadi kesempurnaan, sebagaimana istri menutupi kelemahan dan kekurangan suami sehingga menjadi kesempurnaan. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, ya, kita jalankan dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa tanggung jawab, ya, antara suami dengan istri. Ya, saling nasihat menasihati, saling kuat menguatkan, maka insyaallah taala rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Allah. Nah, maka patutlah rumah tangga yang seperti ini kemudian dinyatakan sebagai baiti jannati. Ya, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai baiti. Nah, ya, rumahku adalah nerakaku. Sehingga lebih suka keluyupan dibanding berada di rumah. Karena kalau sudah di rumah, isinya berantem, cekcok, ribut, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau rumah kita itu rumah yang tenang, tentram, nyaman, ya, dapat istri yang tahu akan hak dan kewajibannya, suami juga demikian, tahu akan hak dan kewajibannya, maka rumah itu akan menjadi tempat yang sangat nyaman untuk kita beristirahat dan sangat nyaman untuk kita tempati dan kita tinggali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin materinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.